Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita, yaitu forming question. Ya, hari ini kita akan lanjut ke materi pertemuan untuk hari ini, yaitu dengan topik yes no question. Jadi ya, di slide ini ada dua macam forming question. Yang pertama itu adalah yes no questions dan WS questions. Tapi untuk hari ini kita fokus untuk mempelajari yes no questions. Tapi sebelum itu saya himbau kepada mahasiswa agar terlebih dahulu membuka akun SyamOke, kemudian mengisi atau mengirim daftar kehadiran atau submit attendance yang ada di SyamOke. Jadi hal pertama yang harus dilakukan yaitu mengisi daftar hadir yang ada di SyamOke, kemudian selanjutnya membuka kegiatan-kegiatan secara sistematis yang ada di akun SyamOke masing-masing mahasiswa atau yang ada di akun CMS SyamOke masing-masing mahasiswa. Ya, pada saat mahasiswa melihat video ini, mahasiswa telah mengisi daftar kehadiran di SyamOke. Kemudian selanjutnya yes no question di sini itu ya ada dua macam ya dalam menyusun atau membuat pertanyaan yes no question. Yang pertama itu kalau misalnya mahasiswa lihat di slide itu ada inverting the subject and the verb, ya, yaitu menukar atau mengganti posisi subject and the verb. Kalau normalnya itu subjek, kalau normalnya kita buat kalimat positif seperti yang telah kita pelajari sebelumnya itu subjek kemudian plus verb. Tapi untuk kalau kita ingin berpertanyaan itu kita invert, yaitu kata kerja, ya, kata kerja terlebih dahulu kemudian ya subjeknya. Ya, kalau ini yang kita gunakan kalau ingin membuat kalimat tanya atau yes no question. Kemudian yang kedua itu menambahkan adding helping verb before the subject, itu menambahkan kata kerja bantu sebelum subjek. Jadi nanti itu ada kata kerja bantu yang kita gunakan. Kita lihat kata kerja bantu seperti apa yang biasa digunakan. Ya, kita menambahkan kata kerja bantu, ya. Ya, kata kerja bantu di sini itu yang biasanya digunakan itu ada dua. Yang pertama itu modal, kemudian to be. Jadi kita lihat nanti contoh seperti apa yang jenis jenis modal itu dan bagaimana contoh penggunaan to be apabila kita ingin membuat yes no question. Ya. Jadi kalau lihat di slide itu situ ada penjelasannya bahwa as the main verb these are placed before the subject. Jadi kalau misalnya kita buat pertanyaan yes no question itu kita menukar seperti yang saya katakan sebelumnya, invert. Kita tukar tempat antara subject and the verb. Ya, sementara kata kerja dasarnya itu tidak berubah. Kalau dia bentuk ya pertanyaan. Kemudian lanjut, kalau Anda masa bisa lihat di contoh di sini itu ya kita bisa lihat dia katakan it is raining. Ini bentuk positifnya. Kalau kita ingin buat ke dalam bentuk kalimat tanya yang jawabannya yes no, ya kita tinggal ya balik saja menjadi ya is it raining, ya kita tukar tempat antara subjek dan to be. Karena di sini ada to be, jadi to be-nya yang kita bawa ke depan. Nah, raining ini ya it is raining, apakah sedang hujan? Kalau jawabannya yes langsung saja yes it is. Kalau jawabannya no menjadi no it is not. Tetap ada not setelah to be kalau dia jawabannya no. Sama kalau yang bagian kedua ini dia katakan he has gone out, dia telah pergi keluar. Kalau kita ingin merubah ke dalam bentuk kalimat tanya, kata kerja bantunya itu has itu kita bawa ke depan kemudian subjeknya kita tukar, tinggal ditukar saja. Kemudian kalau jawabannya yes menjadi yes he has. Kemudian kalau jawabannya no he has not atau no he hasn't, ya, no he has not atau no he hasn't. Oke, kemudian lanjut. Ini sama juga, she doesn't come here often, dia tidak
sering datang ke sini atau dia jarang datang ke sini. Ya. Kita langsung karena ini dasarnya di sini adalah kata kerja bantu, das. Ya, kata kerja utamanya itu ada come. Jadi kalau misalnya kalimat begini, kecuali kalau misalnya kalimat itu dia katakan di dalam she come here often. Jadi kita tambah cari kata kerja bantunya. Dan di sini sudah ada memang she doesn't come here often. Tinggal dasarnya kita bawa ke depan menjadi doesn't she come here often. Sama yang bentuk kedua, he hasn't phoned us. Tinggal hasn't he phoned us, ditukar saja. Jadi kalau membuat pertanyaan yes no question itu kita invert, kebanyakan invert ya antara subject and the verb. Nah, kemudian kalau Anda masih bisa mendapatkan dalam kalimat itu ada modals, modal itu seperti can, may, could, should, might dan banyak lagi. Jadi kalau misalnya bisa googling contoh-contoh atau jenis-jenis modal itu akan keluar banyak sekali jenisnya. Nah, kalau dalam kalimat itu ada modals, maka tinggal modalsnya saja yang kita invert dengan subjeknya. Jadi bisa lihat di sini, ya kalau di sini kita tinggal tukar saja antara subject and the verb. Ya, sorry. Kemudian yang selanjutnya itu adding helping verb before the subject, itu menambahkan kata kerja bantu sebelum subjek. Nah, ini ada persyaratan, ada pengecualian. When there is no helping verb, a helping verb is supplied. Jadi kalau misalnya dalam kalimat itu tidak ada kata kerja bantu, maka kita tambahkan kata kerja bantu dalam kalimat itu dengan catatan dalam kalimat itu terdapat dua macam, itu simple present dan simple past. Jadi kapan kita gunakan kata kerja bantu itu? Apabila kalimat itu bertindak sebagai simple present atau kalimat itu bertindak sebagai simple menerangkan simple past. Nah, ini. Kalau dalam kalimat itu dia menerangkan simple present atau kejadiannya itu sekarang atau kejadian itu berulang-ulang atau kebiasaan, maka kita gunakan kata kerja bantunya itu adalah do dengan does. Tapi kalau misalnya kalimat itu menerangkan kejadian yang sudah lampau, maka kata kerja bantunya adalah did. Ya, itu kita perhatikan, fokus. Kalau misalnya dalam kalimat itu tidak kata kerja bantu, maka iya, kita identifikasi dulu jenis kalimat itu, jenis kalimat simple present atau simple past. Ya, sama ini. To form question, this helping verb is placed before the subject. Jadi untuk membuat kalimat tanya, kata kerja bantu ini diletakkan sebelum subjek. Ya. Jadi kata kerja utamanya itu the main verb ini kata kerja utama itu selalu diletakkan, selalu ditulis dalam bentuk dasar, atau kalau kita tulis dalam bahasa Indonesia itu disebut kata kerja bentuk pertama. Nah, contohnya seperti ini. Ya, dia katakan Ellie jogs every night. Ellie berlari atau jogging setiap malam. Nah, di sini kan tidak ada kata kerja bantu di dalam, tidak ada to be dan juga tidak ada modalsnya. Jadi tidak bisa langsung kita katakan jogs Ellie, tidak boleh. Tapi kita lihat dulu kalimatnya. Kalimatnya itu dalam bentuk simple present atau simple past. Kalimatnya itu sekarang atau lampau. Karena ini adalah kejadian kebiasaannya Ellie, maka ini adalah masuk simple present. Nah, kalau kalimatnya itu sudah jelas simple present, kita sekarang tinggal identifikasi subjeknya. Ellie ini satu orang atau lebih. Ternyata Ellie satu orang, jadi lebih tepat dia gunakan does. Ya. Kita gunakan do apabila dalam kalimat itu pronounnya itu I, you, they, atau we. Atau dalam kalimat itu ada dua orang subjeknya. Misalnya Ellie and Mira. Nah, kita gunakan do. Tapi karena kalimat ini itu hanya cuma satu, yaitu Ellie saja, maka kita gunakan does. Ya. Kita gunakan does. Ya, kita gunakan does. Ya, seperti ini. Jadi tinggal di invert, ditukar tempatnya Ellie dan does menjadi does Ellie jog. Tadi jog ini di waktu kalimat posisinya dia pakai s.
Nah, kalau dalam bentuk kalimat tanya, dia tinggal bentuk kalimat dasarnya tanpa tambahan. Jadi, does Ellie jog every night? Kalau jawabannya yes, makanya dia katakan yes, he does. Tapi kalau dia jawabannya no, menjadi no, he does not, atau no, he doesn't. No, he does not, atau no, he doesn't. Jadi tinggal kita, ya, tinggal kita invert saja. Kemudian lanjut. Nah, sama juga dengan yang ini. Contoh yang selanjutnya, dia katakan they play tennis twice a week. Dalam kalimat ini juga tidak ada kata kerja bantunya, tidak ada to be dan tidak ada juga modalsnya. Nah, sekarang kita juga disuruh untuk melihat mengidentifikasi kalimat itu. Kalimat itu simple present atau simple past. Kalau kalimatnya simple present, karena ini juga kebiasaan, dia berlihat they play tennis twice a week. Dia bermain tenis itu 2 kali dalam seminggu, maka kita pakai do. Ini do. Menjadi do they play tennis twice a week. Oke. Kemudian contoh yang kedua itu karena ini dia ada tambahan ed di kata kerja di kata kerjanya, maka ini pasti sudah pasti past, simple past. Karena ada perubahan di kata kerjanya, tambahan ed. Ya, misalnya dikatakan they started, itu start plus ed, work very early, jadi dia bekerja lebih awal. Ya, menjadi did they start work very early. Ya, kalau kita gunakan simple past maka kita gunakan did, ya, sini did they. Kemudian started-nya yang tadi tambahkan ed menjadi start saja. Ya, kembali ke bentuk dasar. Sama yang contoh ketiga juga dia katakan kalimat positifnya they went to hospital yesterday. Jadi kalau seperti ini mereka pergi ke rumah sakit kemarin, berarti sudah pasti bahwa kalimat ini adalah simple past. Jadinya sudah lampau. Kalau diubah ke dalam bentuk kalimat tanya, tinggal ditambahkan did menjadi did they go to hospital yesterday. Ya, karena ini ya did they go to hospital yesterday. Ya. Jadi kata kerja utamanya when berubah menjadi go, bentuk pertama. Jadi when ini bentuk kedua dari bentuk kedua dari go. Ya. Kalau jawabannya yes, kita katakan yes they did, tapi kalau no menjadi no they didn't, atau no, ya, they did not, atau no they didn't. Oke. Jadi itu untuk contoh penggunaan do atau do, does, kemudian did. Kemudian lanjut, nah sekarang ini contoh penggunaan to be. Nah kalau misalnya dalam kalimat itu ada to be, misalnya seperti ini, Anda bisa lihat dalam kalimat positifnya ini ada to be di dalam, yaitu is. Ya, maka tinggal isnya saja langsung kita invert ke depan isnya, di depan subjek, sebelum subjek. Kalau kalimat positifnya itu Ali is a farmer, menjadi is Ali a farmer. Jawabannya yes, he is. Kalau no menjadi no, he is not, atau no, he isn't. Ya, kalau jawabannya no. Jadi agak mudah kalau misalnya dalam kalimat itu ada to be dengan ada modals. Ya. Jadi kalau to be-nya, jadi langsung to be-nya saya kita depan. Nah sekarang kalau dalam kalimat itu ada modals, tadi modalsnya itu contohnya can, could, may, should, might. Contohnya ini dia katakan she can sing a song. Ya. Jadi kalau kalimat itu ada modals, ya, yaitu can dan ada kata kerja utamanya. Di sini sorry, sudah lewat. Jadi tadi itu kalau misalnya dia bisa nanti lihat di sum OK-nya. Jadi kalau dia pakai modals, di modalsnya saya kita bawa ke depan. Oke. Nah sekarang kalau dia dalam bentuk present atau past, kalimatnya itu tidak ada to be di dalam, ya di sini tidak ada to be. Kemudian juga tidak ada modals. Ya. Di sini tidak ada to be dan tidak ada modals, maka kita lihat dulu kalimatnya.
Dia katakan Ali studies English. Jadi kalau kalimat ini seperti ini berarti kalimatnya simple present. Nah, kita tinggal tambah, kita kalau mau membuatkan kalimat tanya, kita tinggal invert di dalam do atau does. Kalimatnya subjeknya adalah Ali satu orang, makanya dia pakai does. Jadi does Ali study English? Studiesnya tadi ini pakai S, kemudian kembali ke bentuk dasar menjadi study. Jadi does Ali study English? Kalau jawabannya yes, menjadi yes, he does. Kalau no, menjadi no, he doesn't atau no, he doesn't. Kemudian contoh selanjutnya lagi, di sini dia katakan Mira book last week. Ya, jadi Mira membeli buku minggu lalu. Jadi sudah dipastikan bahwa kalimat ini simple past, kejadiannya sudah lampau, sudah lewat. Kalau kita ingin buat ke dalam bentuk kalimat tanya, kita invert did karena dia kan past. Kalau dia past itu pakai did. Jadi did Mira buy book last week? Ya. Kalau kalimat positifnya tadi itu mah dia pakai book, tapi kalau dia bentuk kalimatnya dia kembali ke bentuk dasar kata kerjanya menjadi buy. Ya. Jadi did Mira buy book last week? Kalau yes jawabannya yes he did, yes she did. Kalau no menjadi no she did not atau no she didn't. Ya. Ya, begitu saja kalau misalnya kita ingin melihat penggunaan membuat pertanyaan yes or no question. Jadi kalau yang pertama tadi itu ada to be, yang kedua itu ada modals, yang ketiga itu present menggunakan simple present or past. Ya. Oke, jadi kalau misalnya yang pakai to be itu sangat mudah karena kita tinggal invert saja. Kita tinggal invert saja to be-nya di depan subject dengan modals tinggal invert. Kecuali kalau dalam kalimatnya tidak ada to be dan modals, kita tentukan kata kerja bantunya. Kita identifikasi kalimatnya dulu seperti yang contoh. Oke, nah kemudian WH question. Untuk materi ini itu kita akan pelajari minggu depan. Jadi materi selanjutnya itu adalah WH question. Untuk selanjutnya materi selanjutnya, jadi hari ini cukup di yes no question. Materi selanjutnya itu adalah WH question, membuat pertanyaan dengan pertanyaan 5W tambah 1H. Tapi sebelum saya tutup untuk pertemuan hari ini, mahasiswa saya sarankan setelah membuka PowerPoint ini karena sudah ada di SyamOke masing-masing akun mahasiswa, akun CMS-nya, saya himbau kepada mahasiswa untuk membuka sistematis kegiatannya. Jadi setelah ini itu ada latihan, silahkan dibuka latihannya ya, sesuai yang ada di SyamOke. Kalau misalnya di latihan SyamOke itu dalam bentuk pilihan, silahkan dipilih. Kalau dalam bentuk isian, silahkan diisi. Jadi untuk kalau di latihannya yang ada di akun SyamOke itu ada 3 macam, ada menyusun, kemudian ada membuatkan, kemudian ada menjawab. Jadi tinggal nanti diperhatikan kalimatnya ya. Nanti itu yang kalimat bentuk pertama itu menyusun, kemudian membuat dan menjawab. Ya silahkan lihat nanti di akun CMS SyamOke-nya masing-masing. Ya, untuk latihannya silahkan dikerjakan dan bisa diulang-ulangi kapanpun dan dimanapun. Kalau misalnya yang percobaan pertama itu ada kekeliruan, silahkan coba kedua kalinya dan seterusnya. Untuk latihannya yang ada di link di SyamOke. Kemudian selanjutnya bagi yang mempunyai pertanyaan atau ada kesulitan dalam mengakses materi ini, untuk sesi pertanyaan mahasiswa bisa menanyakan langsung di grup WA. Jadi kita diskusikan di grup WA. Silakan kalau ada yang bertanya silahkan sampaikan langsung di grup WA kelas. Insya Allah saya akan respon secara cepat di grup WA. Oke, jadi untuk penjelasan materi ini saya rasa cukup sekian. Yeah, I think it's enough for the presenting the material. But if you have a question for this material, please send it to the group WA. Jadi kalau saya pertanyaan, silahkan kirim ke grup WA dan secepatnya saya akan respon. Okay, I think it's enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.